Polisi dan KPAI datangi sekolah tempat PNF belajar sebelum bocah tersebut ditemukan tewas. Mereka juga akan menemui orang tua PNF yang tinggal tak jauh dari sekolah. Sudah ada Anggi Juniarti yang siap dengan laporan terkini di sana. Silahkan Anggi. Ya betul, Sheila. Saat ini saya berada di depan rumah PNF yang sampai sekarang masih terus didatangi oleh kerabat, kemudian juga pemerintah, badan-badan yang terkait berhubungan juga dengan kondisi atau peristiwa yang terjadi pada PNF, bocah naas yang ditemukan meninggal dalam kondisi yang cukup mengenaskan. Dan tadi pukul 11 dari Irjen Pol Anton Carlyan, beliau adalah Kadif Humas Mabes Polri dan juga ditemani KPAI, ditemani juga pemerhati anak, datang ke SD Negeri Kalideres 05 pagi, berbincang dengan kepala sekolah, berbincang juga dengan anak-anak khususnya di kelas 2 tempat di mana PNF belajar sehari-harinya. Dan untuk lebih lanjut saya akan bertanya seperti apa teknis permasalahan selanjutnya untuk penanganan hukum. Bersama saya sudah ada Irjen Pol Anton Carlyan, Kadif Humas Polri. Bapak, ini banyak yang menilai Indonesia sudah anak, Pak. Tanggapan dari kepolisian? Ya, mungkin saja itu tergantung dari sisi mana. Tetapi yang paling penting bagi kami adalah bagaimana menanganinya secara serius dan dengan sungguh-sungguh serta dengan upaya yang tepat gitu kan. Makanya kami datang ke sini pertama kali tadi ke SD itu untuk mengetahui siapa kawan-kawannya, sehingga kami panggil juga para pakar, walaupun kami ada tim psikologi dari Mabes Polri, terutama ahli mencairkan anak itu kan psikologi anak Kak Seto. Kemudian yang bagian khusus di Indonesia adalah Pak Naim dengan Bu Erlinda. Baik, tapi spesifik masalah hukum Pak, agar tidak terjadi lagi dan agar angkanya tidak bertambah kejahatan untuk anak, bagaimana teknisnya Pak? Tentu saja ini perlu semua komponen ini sinergi gitu kan, karena anak ini terutama kan berada dalam lingkungan keluarga dan sekolah gitu kan. Jadi keluarga dan sekolah itu harus betul-betul mengawasi begitu kan. Dan juga di samping itu pun juga mungkin anak perlu diberikan seperti mungkin pemahaman atau mungkin cara-cara bagaimana agar tidak terlalu dekat dengan orang-orang yang belum begitu dikenal. Nah, untuk masalah itu nanti Kak Seto. Adapun kami datang ke sini sebetulnya tujuan utama mau menengok orang tua daripada korban, karena menurut kami inilah yang paling urgent yang harus kita tangani, sehingga kami ingin mengadakan pendampingan. Makanya kami pun juga membawa ahli psikologi, karena pasca terjadinya kejahatan itu biasanya korban atau keluarga dekat itu ada trauma. Nah, trauma ini kan bisa berkepanjangan. Nah, ini harus segera ditangani. Makanya kami sesegera mungkin ke sini, salah satu tujuannya adalah itu. Oke, dari KPAI apa sebenarnya misinya, goalsnya untuk hari ini Pak? Ya, yang pertama ini pesan bagi masyarakat secara umum ya, bahwa perlindungan anak itu tidak hanya tanggung jawab kepolisian, tidak hanya tanggung jawab orang tua, tetapi juga tanggung jawab lingkungan secara bersama-sama. Dan ditemukannya Nanda PNF ini dalam situasi yang kita semua tahu sangat sadistis begitu, ini tentu memprihatinkan kita semua, dan ini sebagai teror bagi anak-anak Indonesia yang asalnya tumbuh kembang secara baik untuk menyalurkan ekspresi bermain di tempat yang biasa. Sekarang dengan kejadian yang seperti itu, sedikit banyak itu mempengaruhi kebebasan mereka, mempengaruhi ekspresi, sehingga kepolisian dengan sigap melakukan pengusutan agar kasus ini cepat tersingkap, cepat terkuak pelaku maupun motifnya, untuk kemudian diberikan hukuman seberat-beratnya untuk memberikan efek jera. Ini mungkin poin yang penting ya. Baik, terima kasih, selamat bertugas untuk pendampingan psikologis, dan Pak Anton juga selamat mengunjungi keluarganya. Terima kasih sudah bergabung, ditunggu pengusutan tuntasnya Pak. Demikian Irjen Pol Anton Carlyan, Kadif Humas Mabes Polri, dan juga rekan-rekan dari KPAI, pemerhati anak yang kemudian hari ini akan berbincang langsung dengan keluarga PNF untuk membantu tentunya dari berbagai sisi hukum dan juga psikologis dari keluarga. Sheila. Anggi Juniarti melaporkan dari Kalideres, Jakarta Barat.